saya Yuni Syedian. Di video kali ini saya akan menceritakan sejarah Perang Padri. Perang Padri adalah perang antar saudara yang terjadi di Sumatera Barat, terutama di kawasan Pagaruyung pada tahun 1803 hingga 1828. Perang Padri atau Perang Padri adalah peperangan yang terjadi pada tahun 1803 hingga 1828. Awal mula ketika orang-orang Minangkabau mulai memeluk agama Islam pada abad ke-16, yang dimulai dengan para ulama atau kaum Padri datang ke Minangkabau, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Priyobo. Sehingga terbentuklah dua adat budaya yang hidup di Minangkabau, yaitu adat Minang lama dan adat Syara atau adat Padri yang kental dengan ajaran agama Islam. Masyarakat Minangkabau dipimpin oleh raja yang berkedudukan di Pagaruyung, dan adat Syara dipimpin oleh seorang ulama. Pada perkembangannya, perbuatan kebiasaan masyarakat Minangkabau mulai bertentangan dengan ajaran agama Islam, yaitu berjudi, sabung ayam, dan mabuk mabuk. Maka dari itu, para ulama merasa harus menghilangkan kebiasaan buruk masyarakat Minangkabau. Upaya yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan ternyata sangat salah. Salah satu ulama, yaitu Haji Miskin, membakar tempat sabung ayam di Pandai Sika, sehingga membuat masyarakat adat Minangkabau. Ulama yang membakar tempat sabung ayam lalu pergi ke kota Lawas dan mendatangi Tuan Kunan Receh untuk membuat harimau salapan atau 8 ulama untuk melawan kaum adat. Kemudian pasukan harimau salapan mendatangi Sultan Arifin Muningsyah dan mengajak para kaum Minangkabau untuk meninggalkan kebiasaan itu. Tetapi dalam perundingan tidak ada kata sepakat sehingga menyebabkan peperangan, yaitu kaum Padri dipimpin Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Pagaruyung dan pecahlah peperangan di Kota Tengah, yang menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah harus melarikan diri keluar ibu kota. Perang saudara makin meluas setelah Belanda mulai mencampuri urusan peperangan kaum Padri dan kaum Minangkabau. Karena keadaan semakin genting, maka kaum Minangkabau terdesak untuk meminta bantuan kepada Belanda untuk melawan kaum Padri. Perjanjian yang dilakukan oleh kaum Minangkabau dengan Belanda berisi bahwa kerajaan Pagaruyung sudah menyerah kepada Belanda dan Padang dipimpin Belanda. Akan tetapi, bantuan yang diberikan oleh Belanda malah memperkeruh suasana. Belanda memanfaatkan aliansi untuk menguasai komoditas Minangkabau. Belanda berhasil mengurus kaum Padri dari Minangkabau, tetapi Belanda mulai ikut campur dalam urusan pemerintahan Sumatera Barat. Dan Belanda membangun benteng dengan nama Fort der Kapellen. Dikarenakan kaum Padri kalah, maka kaum Padri menyusun strategi dan mulai menyerang Belanda, sehingga Belanda bisa pergi dari tanah Sumatera Barat dan kembali ke Batu Sangkar. Karena Belanda tidak bisa menyerang kaum Padri, maka dari itu Belanda melakukan perundingan dengan kaum Padri. Tuanku Imam Bonjol melakukan perjanjian masang dengan Belanda. Selama gencatan senjata, maka kaum Padri merangkul kaum Minangkabau untuk bersatu dan melawan Belanda yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Gencatan senjata sudah selesai, maka dari itu Belanda mulai menyerang kaum Padri. Belanda melanggar perjanjian dan mulai menyerang Lintau dan Pandai Siket. Kaum adat dan kaum Padri akhirnya bersatu karena menganggap keterlibatan Belanda hanya memperkeruh suasana. Pada tanggal 11 Januari tahun 1833, kubu pertahanan Belanda mendapatkan serangan dari kaum Minangkabau dan kaum Padri. Belanda pun membuat pengumuman yang diberi nama Plakat Panjang yang berisi bahwa
Belanda tidak berniat untuk menguasai Minangkabau, justru hanya untuk berdagang. Pribumi tidak harus membayar pajak serta dalam naungan penghulu. Perang Padri berjalan sangat lama, sehingga Belanda mulai jenuh dan memutuskan untuk menyerang benteng Bonjol. Tetapi serangan dari Belanda gagal karena taktik gerilya kaum Padri. Aliansi dari kaum Padri dan kaum Minangkabau mulai melemah, sehingga Tuanku Imam Bonjol berusaha untuk mengkonsolidasi pasukan Sumatera Barat. Hingga pada akhirnya Tuanku Imam Bonjol menyerahkan diri ke Belanda. Tuanku Imam Bonjol akhirnya ditangkap Belanda dan diasingkan ke berbagai daerah hingga ia wafat pada tanggal 8 November 1864. Setelah Tuanku Imam Bonjol ditangkap Belanda, Belanda berhasil menguasai benteng Bonjol pada tahun 1837. Perang Padri pun terus berlanjut hingga pertahanan terakhir kaum Padri, yaitu Rokan Hulu, menjadi saksi perjuangan masyarakat Minangkabau. Perlawanan rakyat Minangkabau akhirnya ditumpas oleh Belanda dan kerajaan Pagaruyung menjadi bagian dari Pax Nederlandse. Sekian dari cerita sejarah Perang Padri. Terima kasih sudah menyaksikan.